Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adam Zahari Aurora dengan NIM akhir 001. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Undang-Undang dan Kebijakan Tambang yang diampu oleh Bapak dosen Edi Jamal Tuheteru. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan roadmap pengembangan dan pemanfaatan batubara. Langsung ke materinya. Jadi, latar belakang dan potensi nasional. Jadi Indonesia ini merupakan salah satu pemain kunci batubara global dengan sumber daya mencapai 143,73 miliar ton dan cadangan sebesar 38,80 miliar ton per tahun pada tahun 2020. Potensi yang sangat besar ini haruslah dikelola secara bijaksana melalui strategi peningkatan nilai tambah atau hilirisasi agar dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi ekonomi nasional serta mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil lainnya seperti LPG dan juga gasoline. Poin utamanya yang pertama adalah cadangan terbukti Indonesia mencapai 3,7% dari total dunia. Lalu yang kedua, produksi nasional menyumbang 9,0% dari produksi batubara dunia. Lalu yang ketiga, pemanfaatan domestik saat ini masih jauh lebih kecil dibanding kapasitas produksi sehingga ruang pengembangan sangat terbuka. Selanjutnya, tantangan dan urgensi transformasi. Jadi industri batubara saat ini berada di bawah tekanan besar akibat isu dampak lingkungan global dan juga komitmen penurunan emisi gas rumah kaca atau net zero emission. Tekanan ini menyebabkan sulitnya pendanaan proyek batubara konvensional dan penurunan pasar ekspor. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan peta jalan sistematis untuk beralih dari penggunaan konvensional ke teknologi batubara bersih atau clean coal teknologi demi menjaga keberlanjutan industri. Isu strategisnya yang pertama, komitmen terhadap Paris Agreement dan target NDC Indonesia. Kebutuhan akan ketahanan energi nasional di tengah tren transisi energi global. Lalu yang selanjutnya, visi dan strategi roadmap. Peta jalan ini dirancang untuk jangka waktu 25 tahun, yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2045 dengan membagi fase pembangunan setiap 5 tahun supaya pencapaiannya dapat dievaluasi secara terukur. Fokus utamanya adalah mengintegrasikan sektor hulu dan hilir untuk menciptakan kemandirian energi dan memenuhi kebutuhan industri non-energi di dalam negeri. Beberapa 4 pilar strategi utama. Yang pertama, mempertahankan tingkat penggunaan batubara domestik untuk stabilitas energi. Yang kedua, konversi batubara untuk substitusi impor seperti DME atau untuk mengganti LPG. Lalu yang ketiga, ekstraksi kandungan batubara untuk kebutuhan industri maju dan juga pertanian. Yang keempat, penerapan teknologi rendah emisi seperti CCS atau CCUS. Lalu yang selanjutnya adalah 10 program pengembangan unggulan. Jadi pemerintah ini telah mengidentifikasi 10 program prioritas yang mencakup konversi gas, cairan, hingga material maju. Program-program ini dipilih berdasarkan ketersediaan teknologi dan potensi keekonomian yang telah dikaji secara matang. Beberapa program unggulannya adalah gasifikasi batubara, SNG amonia dan hidrogen dari batubara, pencairan batubara, briket batubara biomasa, industri metalurgi, peningkatan mutu material maju dan logam tanah jarang, material agroindustri, pemanfaatan kelistrikan, dan juga penerapan CCS atau CCUS. Selanjutnya, program prioritas jangka pendek, yaitu pada tahun 2021 hingga 2025. Dalam 5 tahun pertama, fokus diberikan pada program-program yang memiliki kesiapan industri tinggi dan mendukung agenda lingkungan nasional. Jadi langkah ini menitik beratkan pada penyiapan data, regulasi, dan inisiasi infrastruktur strategi nasional. Fokus utamanya adalah hilirisasi gasifikasi, yaitu pembangunan industri metanol di Kaltim dan DME di Sumatera Selatan untuk substitusi impor LPG. Lalu yang kedua ada teknologi karbon, yaitu inisiasi penerapan CCS atau CCUS pada fasilitas pemanfaatan batubara mulai tahun 2025. Kemandirian industri, yaitu penyiapan batubara kokas untuk industri smelter dalam negeri dan riset material maju untuk industri baterai kendaraan listrik. Lalu, masuk ke kesimpulan dan harapan ke depan. Jadi implementasi roadmap ini membutuhkan kerjasama lintas sektoral yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga riset. Dengan panduan ini diharapkan sumber daya batubara Indonesia tidak lagi dipandang sebagai masalah lingkungan, melainkan modal pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan hingga tahun 2045. Jadi tujuan akhirnya terbentuknya industri batubara nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan juga mencapai ketahanan energi nasional yang mandiri dan berkelanjutan. Sampailah kita pada penghujung materi. Sekian
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.